Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga semuanya tetap sehat dan senantiasa semangat dalam belajar dan menuntut ilmu. Walaupun kondisi sekarang masih pandemi, anak-anak belajar dari rumah, semoga tidak mengurangi semangat anak-anak semuanya dalam menuntut ilmu. Baik anak-anak, kali ini bertemu lagi dengan saya, Pak Ibrahim, dari SMP Khadijah Surabaya, dalam program Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa bersama-sama. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita atur posisi doa kita dengan sikap yang baik. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan wa amitna ala qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman sahiha wa 'amalan maqbula wa rizqan wasi'an wa halalan thayyiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, anak-anak sudah siap ya belajarnya ya. Baik. Hari ini anak-anak kita akan belajar bersama tentang materi yang ada di buku PAI, yaitu di bab 13. Di situ kita akan belajar hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Namun sebelum itu Pak Bram ingatkan ya, karena kita sedang berada dalam pandemi ini, Pak Bram ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa 3M, memakai masker,
mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar hidup jadilah lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari adalah sebagaimana yang ada di samping. Kita akan belajar, yang pertama kita akan bersama-sama membaca Quran surat An-Nisa ayat 146, kemudian Quran surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran surat Al-Imran ayat 134, dan hadis-hadis terkait. Kemudian yang kedua kita akan menghafal ayat-ayat tersebut, dan yang terakhir kita akan memahami bersama isi kandungan dari Quran surat An-Nisa ayat 146, Quran surat Al-Baqarah ayat 153, dan Quran surat Ali Imran ayat 134 tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Anak-anak sudah siap ya? Oke, sebelum kita masuk kepada inti pelajaran, coba Pak Bram ingin tanya terlebih dahulu. Kira-kira di sini semuanya yang melihat tayangan ini, anak-anak semuanya yang ada di rumah, kira-kira mau nggak masuk surga? Mau ya? Pak Bram yakin semuanya pasti ingin masuk surga. Mengapa? Ada apa dengan surga? Di dalam surga ada apa? Ada kebahagiaan, ada kedamaian, ada ketenangan, ya. Ada makan makanan enak, ya kan? Ya, semuanya yang enak-enak, yang bahagia, yang damai, itu semuanya ada di dalam surga. Apakah kita harus melewati alam ini terlebih dahulu untuk mencapai surga? Ternyata tidak, anak-anak. Sejak di dunia ini kita sudah bisa merasakan surga. Bagaimana caranya? Yakni dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Dengan 3 sifat ini, anak-anak, ini sangat penting kita pelajari agar hati kita selalu damai, hati kita selalu tenang, sehingga kita merasakan surga ada di dalam hati kita. Oke, setelah ini kita akan belajar tentang tajwid terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di TV 9 Santun Menyejukkan. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Bioskin sangat istimewa karena mengandung grafin yang dapat membantu mengalirkan energi listrik untuk mengembalikan energi tubuh yang hilang. Grafin dapat menghantarkan listrik yang 100 kali lebih tinggi dari tembaga dan mampu memobilisasi elektron yang 100 kali lebih cepat dari silikon. Grafin merupakan bahan yang juga dipakai oleh astronot NASA. Serat ilex yang dapat membantu menangkal elektrik statis dan radio gelombang elektromagnetik. Arang bambu yang dapat membantu membunuh bakteri dan mikroorganisme jahat. Turmalin yang dapat membantu detoksifikasi dan pembakaran lemak. Miliki segera Bioskin. Syajaratul Ma'arif, tuntunan Quran mengihsankan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Merupakan salah satu karya terbaik Syekh Al-Is bin Abdussalam. Ditopang penguasaan sastra Arab, tafsir, fikih, dan spiritualitas Islam yang mendalam. Yang istimewa, terjemahan disandingkan dengan teks Arabnya, sehingga saat membaca, Anda dapat memahami maknanya sekaligus merasakan keindahan tuturan aslinya. Dapatkan kitab ini di Nine Store. Pesan sekarang juga. Kembali lagi di Rumah Ilmu
saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Anak-anak, kita akan belajar tentang tajwid. Jadi silakan disiapkan buku PAI-nya, dibuka bab 13. Di situ kita akan belajar tentang dua hukum. Yang pertama adalah hukum nun mati dan tanwin. Kemudian yang kedua adalah hukum mim mati. Untuk yang pertama, anak-anak, hukum nun mati dan tanwin atau hukum nun sukun dan tanwin ini dibagi menjadi 5. Ada yang dibagi menjadi 4, ada yang dibagi menjadi 5. Tapi kita akan bagi menjadi 5 biar lebih mudah ya. Yang pertama ada yang namanya apa? Idhar halqi, betul sekali. Kemudian yang kedua ada yang namanya apa? Idgham bi gunnah. Yang ketiga namanya apa? Idgham bila gunnah. Kemudian yang keempat iqlab, betul sekali. Dan yang terakhir ada yang namanya ikhfa hakiki. Untuk yang pertama anak-anak, apa itu idhar halqi? Idhar halqi adalah ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf tenggorokan. Apa saja huruf-huruf tenggorokan itu? Ada 6. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu 6 huruf ini, maka cara membacanya harus jelas. Ingat-ingat ya anak-anak ya, harus jelas. Contoh, sambil kita lihat contoh di bawah ini ya. Contohnya, min aqtarin, min aqtarin. Huruf nunnya harus terbaca jelas. Contoh yang lain, raghadan haitsu. Ya, tanwinnya harus jelas. Raghadan haitsu. Atau yang lain, kita baca bersama-sama. Sawa'un 'alaihim. Ya. Jadi suara nun sukun dan tanwinnya harus jelas. Kemudian yang kedua, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah apa artinya? Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw. Ada 4 huruf. Maka cara membacanya anak-anak harus memasukkan atau masuk ke huruf tersebut dengan mendengung. Contoh, silakan dibaca di bawah ini. Kita baca bersama-sama. Bi suratin min mithlihi. Ya, ada tanwin bertemu dengan mim, maka bacanya harus masuk dan mendengung. Itu namanya idgham bi gunnah. Contoh yang lain, an nafsin. An-nafsin harus ditahan ya. Oke, kemudian yang ketiga ada yang namanya idgham bila gunnah. Kebalikannya idgham bi gunnah. Idgham bila gunnah itu memasukkan tanpa mendengung. Hurufnya ada 2, ada lam, ada ra. Mari kita baca contoh di bawah ini. Hudal lil muttaqin. Masuk langsung ke huruf lam. Hudal lil muttaqin. Kemudian mir rabbihim ya. Mir rabbihim. Itu contohnya idgham bila. Yang keempat ada yang namanya iqlab. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba ya, huruf ba, maka bacanya harus seperti mim atau suara mim. Contoh, kita baca di bawah ini. Summun bukmun ya, muhitun bil kafirin. Dan yang terakhir ini yang paling banyak anak-anak, namanya adalah ikhfa hakiki, yaitu apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf yang berjumlah 15 selain daripada yang atas tadi ya, maka membacanya harus sama-sama. Contoh, kita ambil contoh huruf ta ya. Al-tanfudu. Nah, bacanya harus sama. Di situ ada huruf ta dan huruf fa ya. Al-tanfudu wa ma unzila. Dan yang terakhir kita ambil contoh lagi. Min
qablika. Jadi itu namanya samar atau ikhfa. Anak-anak sudah paham hukum nun sukun dan tanwin, sudah paham ya? Alhamdulillah. Sekarang kita belajar tentang hukum mim sukun. Di sini hukum mim sukun dibagi menjadi 3. Ada yang namanya idgham mimi, kemudian ada yang namanya ikhfa syafawi, dan yang terakhir namanya idhar syafawi. Untuk yang pertama, idgham mimi yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, maka bacanya harus masuk ya dan mendengar. Contoh kita baca di bawah ini, alaihim muqsadatun ala qulubihim ma kanu. Jadi bacanya seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya ikhfa syafawi. Ya, apa itu? Yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka bacanya harus samar ya, disertai dengan mendengung atau menahan bacaan kita. Contoh, kita baca contoh di bawah ini, inna rabbahum bihim fa idahum bisahirati. Jadi bacanya hampir sama dengan idgham mim tadi. Kemudian yang terakhir anak-anak, hukum mim sukun yang terakhir adalah idhar syafawi, yaitu apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba. Jadi hurufnya ada berapa? Ada 25 ya. Contoh, kita baca contoh di bawah ini ya, bacanya harus jelas karena idhar itu artinya jelas. Contoh, kita baca contoh di bawah ini, lahum ajrun alaihim hafidhina innahum yakiduna ya. Jadi itu adalah hukum mim sukun yang harus kita pahami ya. Begitu pula dengan yang tadi, hukum nun sukun dan tanwin harus kita pahami agar bacaan Al-Quran kita semakin baik, semakin bertajwid dan semakin tertib. Baik anak-anak, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Kita akan bahas bersama tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Tetap di sini di TV 9 Santun Menyejukkan. Kuatkan imun lawan corona dengan Imun Plus. Imun Plus merupakan formula berisi probiotik, bakteri mikroflora, baik yang berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan melawan virus. Imun Plus juga mengandung nutrisi kaya vitamin dan sumber antioksidan buah sirsak, madu, kulit manggis, dan propolis. Imun Plus, nutrisi suplemen probiotik sari buah untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Bioskin sangat istimewa karena mengandung grafin yang dapat membantu mengalirkan energi listrik untuk mengembalikan energi tubuh yang hilang. Grafin dapat menghantarkan listrik yang 100 kali lebih tinggi dari tembaga dan mampu memobilisasi elektron yang 100 kali lebih cepat dari silikon. Grafin merupakan bahan yang juga dipakai oleh astronot NASA. Serat ilex yang dapat membantu menangkal elektrik statis dan radio gelombang elektromagnetik. Arang lembu yang dapat membantu membunuh bakteri dan mikroorganisme jahat. Turmalin yang dapat membantu detoksifikasi dan pembakaran lemak. Miliki segera Bioskin. BHS, lambang
di rumah saja. Anak-anak, sekarang kita akan belajar, kita akan bahas bersama tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Untuk yang pertama, ikhlas ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 146. Anak bisa dibaca di bawah ini. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Shadaqallahul 'azim. Artinya, kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh kepada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka karena Allah, maka mereka itu, ini janji Allah anak-anak, maka mereka itu adalah bersama orang-orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Jadi ikhlas ya adalah tulus. Ikhlas artinya apa? Adalah tulus mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala semata. Kita sering mendengar kata ikhlas anak-anak, betul ya? Tetapi kita kadang tidak paham, kadang kita tidak bisa melaksanakan karena kita tidak tahu dengan sebenarnya apa itu ikhlas. Jadi anak-anak sekarang harus paham, ikhlas adalah mengerjakan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak anak-anak. Yang pertama, kita melakukan ibadah bukan karena siapa-siapa, bukan karena pamer, bukan karena ingin dipuji oleh guru atau teman-teman kita. Ya, kita melaksanakan ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sekarang Bram coba tanya kepada anak-anak semua. Kira-kira yang melihat tayangan ini, kalau sholat kira-kira masih disuruh orang tua dan guru atau sudah sholat sendiri? Masih ya? Ada yang masih, ada yang sudah sholat sendiri. Baik. Yang masih disuruh, yang masih takut dimarahi oleh orang tua, tetapi sholat kita masih belum ikhlas. Ya. Dan ini harus kita latih ya, agar sholat kita semakin hari semakin baik, semakin ikhlas, dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain seperti belajar. Kita belajar karena takut orang tua dan guru atau belajar sendiri? Belajar sendiri ya, semangatnya harus dijaga. Nah ini ciri-ciri orang ikhlas itu, tanpa dilihat siapapun, tanpa ingin dipuji siapapun, dia tetap melaksanakan kewajiban. Contoh lain anak-anak, ini yang biasanya ada di lingkungan kita. Ketika kita melaksanakan amal soleh, kita tidak mengungkit-ungkitnya. Jadi, misal kita dulu pernah mentraktir teman kita, kita tidak usah ingat-ingat gitu. Itu artinya kita belajar untuk ikhlas. Dan contoh yang lain masih banyak sekali. Saya yakin anak-anak semua mulai detik ini, mulai hari ini harus bisa melatih ikhlas dalam diri kita agar diri kita selalu damai. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah kita melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kemudian yang kedua anak-anak, yaitu tentang sabar. Kita harus bisa melatih diri kita untuk sabar agar hati kita menjadi damai. Ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Mari kita baca bersama-sama seperti yang ada di bawah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan
dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi anak-anak, sabar ini apabila kita bisa melakukan, maka kita akan senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala, dibersamai oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita menjadi tenang. Contoh, ketika ada teman kita menyakiti hati kita, ya, mendolimi kita, kemudian kita tidak marah, kita tidak sakit hati, maka hati kita akan tetap damai. Ya. Sabar ini anak-anak termasuk kata Rasulullah SAW adalah orang-orang yang kuat. Jadi orang kuat itu bukan orang yang besar ototnya, bukan orang yang larinya kencang, tapi orang kuat adalah orang yang mampu menahan nafsu dan emosi, mampu menahan amarah. Ini disebut sebagai orang-orang yang sabar. Contoh lain anak-anak, sabar ini juga bisa dibagi menjadi 3. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, seperti belajar, kita sabar, ya, bisa menghilangkan rasa malas kita. Sabar dalam meninggalkan maksiat, kita tidak membolos ketika sekolah, dan sabar ketika ditimpa musibah, kita tidak mengeluh dan tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga anak-anak, agar hati kita damai, kita harus memiliki sifat pemaaf. Ini seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 134. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi yang terakhir anak-anak, apabila kita ingin hati kita damai, maka kita harus menjadi orang yang pemaaf. Seperti Rasulullah SAW ketika Fathul Makkah, beliau memaafkan kesalahan orang-orang kafir Quraisy yang sudah menzalimi beliau, menyiksa beliau ketika masih di Mekah. Ya, sehingga hati Rasulullah adalah hati surga, hati yang penuh dengan kedamaian. Dan ini harus kita contoh bersama-sama. Baik anak-anak, alhamdulillah materi kita sudah selesai. Sebelum kita tutup, coba kalian kerjakan soal-soal yang ada di bawah ini. Silakan dikonsultasikan kepada guru kalian, guru agama kalian, dan kemudian dikumpulkan kepada guru kalian juga. Terima kasih. Dari Pak Bram, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.